Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 216, Anda mencari masalah 5. Beberapa orang di sekitar juga membuat beberapa suara menderu. Yun Feng segera mengerti bahwa orang ini pasti ada di sini untuk merusak toko. Nona, bicaralah dengan hati nuranimu. Ini bukan kemeja ukuran Anda, tetapi Anda bersikeras memakainya dan bahkan mengatakan bahwa itu adalah masalah kredibilitas kami. Kamu tidak masuk akal. Pemilik toko keluar dan mengomentari masalah yang dipermasalahkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa wanita seperti Tong ini akan menjadi lebih galak. Apa maksudmu bukan ukuranku? Ukuran saya selalu yang ini. Pakaian yang saya dapatkan dari toko lain baik-baik saja, tapi mengapa baju dari toko keluarga Yun rusak? Kamu, benar-benar membuat masalah dari ketiadaan. Pemilik toko memandang wanita itu dan merasa dia benar-benar tidak bisa berunding dengannya. Apa yang dia katakan menjadi jerami terakhir. Wanita seperti Tong itu kemudian berteriak, "Apa? Kaulah yang tidak masuk akal dan kau bahkan memarahiku. Apakah Anda orang yang bermoral? Beraninya kau memarahiku. Mengapa Anda tidak melihat diri Anda di cermin untuk melihat apakah Anda memenuhi syarat untuk melakukannya?" Beberapa prajurit level 4 berjalan keluar dari toko dan berdiri di depan wanita itu. Kami hanya membuat argumen berdasarkan fakta. Kamu yang tidak masuk akal. Mengapa Anda masih membuat keributan? Kami hanya akan mengembalikan uang Anda jika Anda mau. Silakan pergi sekarang. Salah satu prajurit berkata dengan ekspresi kesal saat dia menatap wanita di depannya dengan dorongan untuk menamparnya dengan keras. Jika bukan karena aturan keluarga Yun, dia pasti sudah melakukannya. Wanita seperti Tong itu tidak takut sama sekali, tapi malah menyilangkan tangannya di depan dadanya. Suara robekan datang dan kemejanya dibelah lagi di samping. Benjolan lemak di pinggangnya semua terbuka. Semuanya, perhatikan baik-baik. Barang-barang yang dijual keluarga Yun tidak kredibel sama sekali dan mereka bahkan ingin mengalahkan pelanggan mereka sekarang. Anda ingin bertarung? Ayo, kau pikir aku tidak punya bantuan, kan? Wanita seperti Tong itu melambaikan tangannya saat beberapa berjalan keluar dan berdiri di sampingnya. Prajurit yang berbicara saat itu segera tampak cemas. Keluarga Yun memiliki aturannya sendiri. Kami tidak bisa berkelahi dengan mudah. Kapan kami mengatakan bahwa kami akan mengalahkanmu? Jangan lempar lumpur ke kami. Aku menghujanimu dengan lumpur. Baiklah, aku akan menghujanimu hari ini. Kamu mengalahkanku. Mengapa? Aku akan melawan sekarang. Terus. Orang-orang di sekitar marah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Yun Feng berdiri di sana. Wanita ini benar-benar orang yang paling tidak tahu malu di dunia. Dia sudah mengambil kalimat ini secara ekstrim dan sulit bagi siapapun untuk melampaui dia. Nyonya gemuk, ini yang ingin mengumpat orang, dari keluarga mana kamu berasal? Yun Feng bertanya dengan keras dan malas di antara kerumunan. Wanita seperti Tong itu segera melirik saat kerumunan itu memberi jalan. Yun Feng mengambil beberapa langkah ke depan dan menonjol dengan temperamen yang elegan dan penampilan yang luar biasa, yang membuat semua orang kagum. Melihat wanita seperti Tong ini lagi, dia sangat jelek sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. Wanita seperti Tong itu segera memerah ketika dia melihat Yun Feng. Dia membalikkan tubuhnya dan hanya mendengar suara robekan lain dari kemeja itu. Kamu berasal dari keluarga mana, wanita jelek? Saya nona muda dari keluarga Bai Babi Gemuk. Kenapa kamu tidak mengenalku? Kamu, petik 2. Bai Babi Gemuk, setelah mendengar nama ini, Yun Feng tidak bisa menahan kegembiraannya. Lan Yi juga berjalan keluar dan melirik tubuh babi gemuk Bai dengan mata birunya. Wajah Fat Pik Bai tiba-tiba memerah saat dia melihat Lan Yi. Tuan muda, apa yang saya katakan tidak termasuk Anda? Yun Feng mengangkat alisnya. Apakah pria wanita ini gila sekarang? Babi gemuk Bai. Anda layak mendapatkan nama ini. Nama itu sangat cocok denganmu. Yun Feng berkata sambil tersenyum. Wajah Fat Pik Bai berubah lebih merah. Dia ingin mempertahankan sisi anggunnya, tetapi sulit baginya untuk menahan amarahnya. Kau, beritahu aku namamu. Kamu berasal dari keluarga mana? Bibir merah Yun Feng meringkuk dan keanggunannya yang tak terbatas segera ditunjukkan. Dia berjalan di depan beberapa prajurit, berdiri diam dan mengucapkan setiap kata dengan keras dengan suara yang jelas. Biarkan aku memberitahumu siapa aku. Aku Yun Feng.
Beberapa prajurit semua menatap Yun Feng pada saat yang sama dan beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Nona muda." Beberapa prajurit penjaga dari keluarga Yun semua memandang Yun Feng dengan keterkejutan dan keheranan yang tak tertandingi di mata mereka. Sebagian besar orang luar yang datang ke keluarga Yun ada di sini untuk Yun Feng. Mereka ingin melihat nona muda ini, yang dikenal sebagai legenda di Mercenary Union. Mereka tidak pernah berpikir mereka akan menatapnya sekarang. Orang-orang di sekitar juga mulai berdiskusi dan mereka menatap Yun Feng dengan kejutan dan kekaguman di mata mereka. Yun Feng adalah nona muda dari keluarga Yun, bukan? Ya, ku dengar dia disebut legenda di Mercenary Union. Ya dewa, ternyata dia gadis yang sangat cantik. Aku benar-benar tidak percaya. Orang-orang di sekitar berdiskusi, sementara babi gemuk Bai dan beberapa di sebelahnya tampak bingung. Apa Yun Feng? Yun Wu. Aku belum pernah mendengar tentang dia. Babi gemuk Bai berkata dengan jijik saat tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan dan suara robekan lain datang dari bajunya lagi, lubang lain dibuat. Kemeja yang bagus dikenakan di tubuh seperti gentong Fat Pig Bai. Itu benar-benar mengerikan untuk dilihat. Gumpalan lemak di tubuhnya tidak sabar untuk diperas, yang sangat menjijikkan. Kerumunan di sekitar tidak bisa menahan tawa pelan setelah mendengar itu. Seberapa terkenal nona muda dari keluarga Yun? Dia adalah seseorang yang bisa mengukir ceruk di Mercenary Union. Bagaimana mungkin dia tidak terkenal? Bagaimana mungkin babi gemuk ini tidak mengenal orang seperti itu? Ini hanya menunjukkan bahwa dia tahu sangat sedikit. Apa yang Anda tertawakan? Apakah Yun Feng sangat terkenal? Bahkan jika keluarga Yun terkenal, mereka hanya terkenal di kota Chunfeng. Seberapa terkenal Yun Feng? Jika Anda cukup mampu, jadilah terkenal di keluarga kerajaan Karan juga. Fat Pig Bai berteriak sambil menatap Yun Feng dengan tatapan provokatif. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Dia tidak repot-repot berbicara dengan orang seperti itu sama sekali. Bahkan mengucapkan satu kata pun merupakan penghinaan baginya. Nona, Anda tidak perlu peduli dengan orang seperti ini. Biarkan saja dia berteriak seperti rubah betina. Seorang prajurit berkata dan tersenyum pada Yun Feng dengan kekaguman di bagian bawah matanya. Prajurit lain juga setuju setelah mendengar itu dan meminta Yun Feng untuk mengabaikan wanita ini. Itu akan menurunkan nilai nona muda mereka jika dia berbicara dengan orang seperti itu. Kalian semua meremehkan orang. Keluarga Yun hanya mampu melakukan ini. Hancurkan, hancurkan semuanya untukku. Babi gemuk Bai menunjuk ke depan dengan lengannya. Pembuluh darah biru di bawah kulit putihnya menonjol, terlihat sangat ganas. Babi gemuk Bai melihat sekeliling dan melihat Lan Yi berdiri di samping Yun Feng. Bab 217, Tentara Yun, 1. Tuan muda, tolong melangkah ke samping sedikit. Aku tidak ingin menyakitimu nanti. Lan Yi tampak dingin dan langsung mengabaikan wanita gila ini. Babi gemuk Bai tersipu setelah melihat itu dan api hampir menyembur keluar dari matanya ketika dia melihat Yun Feng. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Hancurkan kekacauan. Petik 2. Beberapa di sebelahnya segera berteriak setelah mendengar apa yang dia katakan saat mereka bergegas maju dengan sesuatu seperti palu, berlari mendekat. Orang-orang di sekitar semua pindah. Senjata tidak memiliki mata. Mereka mungkin melukai diri mereka sendiri. Kerumunan tersebar, tetapi Yun Feng berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali. Beberapa prajurit, yang merupakan penjaga keluarga Yun, tampak dingin. Beraninya kamu berlari liar di tempat keluarga Yun. Energi pertempuran tiba-tiba meledak dari beberapa prajurit dan mereka bergegas maju dengan senjata. Itu berubah menjadi gelap dalam sekejap. Semua prajurit berada di level 4, tetapi beberapa ini juga tidak memiliki level rendah. Secara mengejutkan ada ikatan di antara mereka. Babi gemuk Bai berdiri di samping dan berteriak ketika dia melihat beberapa dari mereka yang berada di jalan buntu, mengapa kamu berkelahi? Jika kamu ingin bertarung, masuklah ke dalam toko. Sudut mulut Yun Feng meringkuk dingin ketika dia mendengar itu. Babi bodoh itu masih memiliki sedikit IQ. Kelompok ini juga segera mengerti setelah mendengar itu dan mereka akan memasuki toko. Bibir merah Yun Feng melengkung dengan dingin. Pemilik toko di belakangnya dengan cepat berkata, Nona, Anda harus mundur. Mundur. Dengan kekuatan Yun Feng saat ini, orang-orang ini bukanlah apa-apa. Mereka bahkan tidak akan meninggalkan sampah saat dia melambaikan tangannya. Dia tidak langsung menyerang karena keluarga Yun memiliki aturannya sendiri.
Jika pihak lain tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, keluarga Yun juga tidak dapat menyakiti orang dengan sengaja. Itu tidak masalah sekarang. Karena mereka sudah mulai berkelahi, dia tidak bisa hanya berdiri di sana lagi. Tubuh Yun Feng bergerak tiba-tiba sebagai kekuatan mental yang tak terlihat melonjak keluar dari dalam dirinya. Para, yang ingin bergegas ke toko, terlempar oleh energi. Tubuh mereka seperti layang-layang yang putus, menciptakan jejak di udara dan mendarat sangat jauh saat mereka berteriak. Ark, jeritan para datang dari sangat jauh. Melihat adegan ini, beberapa tetes keringat dingin muncul di dahi Fat Pik Bai. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa? Kenapa mereka disingkirkan? Mereka bahkan jatuh begitu jauh. Beberapa prajurit level 4 semua memandang Yun Feng dengan kagum. Nona muda mereka telah bergerak. Serangan ini memang luar biasa. Nona muda mereka tidak bergerak sama sekali dan orang-orang itu sudah terlempar sepenuhnya. Satu kata untuk menggambarkan dia, keren. Babi gemuk Bai berdiri di sana sendirian dan bingung. Dia masih agak percaya diri untuk berkelahi saat itu dengan beberapa orang itu, tetapi dia adalah satu-satunya yang tersisa sekarang. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Kamu, tunggu saja. Keluarga Bai tidak akan membiarkanmu pergi. Babi gemuk Bai menunjuk Yun Feng dan berteriak keras lagi. Para penonton di sekitar semua memiliki ekspresi penghinaan di wajah mereka. Babi gemuk Bai memerah dan ingin menyelinap pergi tanpa mengatakan apa-apa. Kamu pikir kamu bisa pergi kapanpun kamu mau. Menurutmu apa keluarga Yun itu? Suara Yun Feng datang. Semua orang hanya merasa seolah-olah mata mereka kabur dan beberapa prajurit melihat bahwa nona muda mereka sudah menghalangi Bai babi gemuk. Para prajurit tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, kecepatan yang sangat tinggi. Babi gemuk Bai memandang Yun Feng yang berdiri di depannya dan wajahnya langsung memerah. Apa yang kamu inginkan? Apakah Anda ingin bertarung? Baik, ayo berjuang. Keluarga Yun suka memanfaatkan kekuatan mereka untuk menggertak orang. Yun Feng menatap wanita itu, yang sepertinya membutuhkan beef, di depannya. Dia benar-benar ingin menamparkan wanita itu beberapa kali dengan keras, tetapi dia menahannya. Dia tidak akan memberi wanita ini alasan untuk mengatakan hal buruk tentang keluarga Yun, meskipun dia benar-benar ingin mengalahkan babi gemuk ini. Mengapa? Apakah Anda bersalah? Jika kamu bersalah, cepat menyingkir dariku. Fat Pik Bai memandang dan melirik Yun Feng dengan arogan. Yun Feng tidak tahu dari mana kesombongannya berasal. Yun Feng tersenyum. Aku bisa menyingkir darimu, tapi kamu harus mengembalikan barang milik keluarga Yun. Benda apa? Saya tidak mengambil apapun yang menjadi milik keluarga Yun. Jangan coba-coba memfitnah saya di sana. Babi gemuk Bai menatap Yun Feng dengan tatapan marah. Yun Feng terkekeh pelan saat dia tiba-tiba mengulurkan tangan, meluncur beberapa kali ke tubuh Fat Pik Bai. Semua orang hanya mendengar, desir, desir, desir. Fat Pik Bai hanya merasakan hembusan angin bertiup ke arahnya dan mendarat di tubuhnya. Kemudian, dia memperhatikan bahwa kemeja ketat itu tiba-tiba mengendur. Fat Pik Bai menunduk dan melihat. Dia tidak bisa menahan perasaan tercengang. Ark, Fat Pik Bai berteriak sambil mencengkeram tubuhnya. Baju yang tadinya robek tapi masih bisa menutupi tubuhnya kini telah hancur berkeping-keping, jatuh ke tanah dengan ringan. Babi gemuk Bai tidak mengenakan apapun di dalam. Orang-orang di sekitar berbalik dengan sedikit malu, sementara beberapa tertawa terbahak-bahak. Semua mata mereka penuh dengan ejekan. Babi gemuk Bai memerah karena malu dan dia dengan cepat menutupi bagian-bagian penting dengan tangannya. Faktanya, itu sama tidak peduli apakah dia menutupi tubuhnya atau tidak. Tidak ada yang akan melihat tubuh seperti Tong itu sama sekali. Sejujurnya, bahkan jika dia membiarkan orang lain melihat tubuhnya secara terbuka, mereka tidak akan menunjukkan rasa hormat dan memandangnya. Fat Pik Bai menatap Yun Feng dengan malu dan marah. Kamu. Yun Feng mencibir dan menatapnya. Baju di tubuhmu milik keluarga Yun, jadi kamu tentu tidak bisa mengambilnya. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Silahkan. Yun Feng memberi jalan dengan tampilan yang bermartabat, sementara babi gemuk Bai berdiri di sana. Dia sangat marah sehingga tubuhnya bergetar hebat dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Jika dia masih dalam mood untuk bertengkar dengan Yun Feng saat ini, otaknya pasti benar-benar terkena babi. Yun Feng, tunggu saja.
Babi gemuk Bai mengatakan ini dengan keras sambil menutupi tubuhnya dan pergi dengan canggung. Semua orang hanya melihat bola daging putih bergetar dan melarikan diri. Ketika lelucon itu berakhir, Yun Feng berteriak, keluarga Yun memiliki aturan. Kebaikan selalu dibalas 10 kali lipat. Keluarga Yun memiliki temperamen yang baik, tetapi itu tidak berarti bahwa kami membiarkan orang memprovokasi kami dengan santai. Siapapun yang menginginkan masalah dengan keluarga Yun harus melalui saya terlebih dahulu. Petik 2. Hati orang-orang di sekitar mereka menegang dan mereka mendapatkan pemahaman baru tentang gaya keluarga Yun yang rendah hati dan lembut. Keluarga Yun selalu low profile. Meskipun perkembangan mereka sangat pesat dalam 3 tahun ini, mereka tidak pernah menggunakannya sebagai keuntungan untuk menekan orang lain. Namun, bersikap rendah hati tidak berarti mereka bisa diperlakukan seperti penurut. Keluarga Yun santai, tetapi itu tidak berarti bahwa Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan. Bab 218, Tentara Yun, 2. Bai babi gemuk dari keluarga Bai ini, yang muncul entah dari mana dan bertindak sembrono, adalah yang pertama. Dia ditelanjangi oleh Yun Feng dan dia mungkin tidak akan memiliki martabat untuk bertemu siapapun lagi mulai sekarang. Meskipun beberapa prajurit level 4 ingin tinggal lebih lama dengan Yun Feng setelah para penonton pergi, mereka memiliki pekerjaan mereka sendiri juga dan mereka tidak ingin mengganggu nona muda mereka, jadi mereka dengan cepat kembali ke pos mereka. Yun Feng berjalan ke pemilik toko. Keluarga Bai. Keluarga apa itu? Pemilik toko pertama-tama mendengus dengan jijik, lalu mulai menjelaskan, Nona, keluarga Bai adalah keluarga kaya baru yang baru muncul dalam beberapa tahun terakhir. Mereka menjadi kaya dengan menjual sayuran, jadi mereka tidak berpendidikan sama sekali. Yun Feng mengangguk. Tidak heran, seorang nona muda dari keluarga dengan latar belakang kecil tidak akan terlihat seperti ini dan tidak akan cukup bodoh untuk memprovokasi keluarga Yun, belum lagi cukup bodoh untuk berbicara dengannya seperti itu. Jika ini bukan pertengkaran, apa itu? Tuan, wanita itu tidak akan menimbulkan masalah, kan? Lan Yi berbisik di samping. Dia benar-benar ingin bergegas ke depan dan memukuli wanita itu saat itu, tetapi Yun Feng tidak memerintahkannya untuk melakukannya, jadi dia hanya bisa berdiri di sana. Yun Feng tersenyum dingin. Dia tidak bisa menyebabkan masalah, tetapi jika pemimpin keluarga Bai sama bodohnya dengan dia, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Fakta membuktikan bahwa pemimpin keluarga Bai tidak setingkat dengan Bai babi gemuk. Ketika babi gemuk Bai berlari pulang ke rumah ayahnya untuk menangis dan mengeluh karena malu dan marah, ayah babi gemuk Bai masih cukup pintar dan dia belum menjadi marah. Dia bertanya kepada Bai babi gemuk tentang penyebab dan akibat dari insiden itu dengan hati-hati saat babi gemuk Bai memberitahunya tentang hal itu. Tentu saja, dia membuatnya terlihat tidak bersalah seperti dia adalah korbannya. Namun, Fat Pig Bai mungkin adalah babi, tetapi ayahnya tidak. Meskipun putrinya pulang dengan menyedihkan dan berantakan seperti wanita cantik yang menangis, ayah babi gemuk Bai tahu bahwa kejadian ini pasti disebabkan oleh putrinya. Ketika ayahnya bertanya kepada Fat Pig Bai keluarga mana yang dia sakiti, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Fat Pig Bai. Ayahnya menamparnya beberapa kali dengan keras. Setelah itu, dia berkata kepada Bai babi gemuk dengan wajah memerah, aku tidak sabar untuk menamparmu lagi beberapa kali. Selama kita bisa memadamkan kemarahan keluarga Yun, mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau padamu. Dasar bodoh yang hanya tahu bagaimana membuat masalah. Anggota keluarga Bai lainnya tidak berani mengatakan apa-apa. Babi gemuk Bai dipukuli dan dimarahi, tampak sedih dan bingung. Ayahnya berteriak dengan marah lagi, apakah kamu tahu siapa keluarga Yun? Itu bos kota Chun Feng. Apakah Anda pikir Anda bisa lolos setelah menyinggung keluarga Yun? Kamu bodoh. Mengapa saya memiliki anak yang tidak bisa dipercaya? Tangkap dia. Jangan biarkan dia keluar dari pintu lagi. Orang lain tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka segera menyeret Bai babi gemuk yang tercengang, sementara pemimpin keluarga Bai merenung dan tidak bisa duduk diam karena gugup. Dia mengirim seseorang untuk mendapatkan informasi tentang lelucon yang terjadi di luar toko keluarga Yun hari ini. Berita itu sampai ke telinga pemimpin keluarga Bai dengan jelas. Itu benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan Fat Pig Bai. Pemimpin keluarga Bai tidak bisa hanya duduk di sana lagi. Dia segera menyiapkan beberapa hal dan menghabiskan sejumlah uang, lalu pergi ke keluarga Yun untuk meminta maaf.
Terutama ketika pemimpin keluarga Bai berpikir bahwa nona muda dari keluarga Yun yang bergerak, dia bahkan merasa seperti sedang berjalan di atas es tipis. Keluarga Bai agak cemas dan berantakan, sementara keluarga kecil lainnya seperti keluarga Bai juga mendapat peringatan. Ketika mereka melihat keluarga Bai, mereka semua senang dan menikmati pertunjukan, dan juga senang bahwa keluarga mereka tidak memiliki orang bodoh seperti itu. Jika tidak, mereka benar-benar akan berada dalam masalah besar. Pemimpin keluarga Bai datang beberapa hari berturut-turut dan akhirnya mendapatkan sesuatu dari keluarga Yun. Kejadian ini sudah berlalu. Perhatikan saja Fat Pig Bai dengan hati-hati. Pemimpin keluarga Bai benar-benar lega. Ketika dia kembali ke rumah, dia bahkan mengeluarkan perintah, tidak membiarkan Bai babi gemuk keluar dari pintu keluarga mereka, seperti dia ditawan. Meskipun banyak hal telah diselesaikan, nama keluarga Yun menyebar ke hati setiap keluarga di kota Chunfeng melalui insiden ini. Siapapun yang berpikir bahwa keluarga Yun dapat diganggu oleh siapapun karena mereka selalu rendah hati dan santai, itu salah. Semua keluarga kecil ingat apa yang dikatakan Yun Feng di dalam hati mereka. Siapapun yang menginginkan masalah dengan keluarga Yun harus melalui saya terlebih dahulu. Mereka tidak bodoh. Hanya mereka yang otaknya terkena babi yang akan memprovokasi nona muda, yang dikenal sebagai legenda di Mercenary Union. Sejak itu, status keluarga Yun di kota Chunfeng telah dikonsolidasikan sepenuhnya. Tidak ada yang berani mengatakan hal buruk tentang keluarga Yun lagi. Kota Chunfeng, yang selalu memiliki kekuatan seimbang, akhirnya memasuki situasi di mana satu keluarga mendominasi kota. Dan keluarga Mei tidak berani mengatakan tidak. Yun Feng tinggal di rumah selama beberapa hari dan pergi keluar untuk melihat operasi bisnis keluarga Yun setiap hari. Setiap kali dia datang ke suatu tempat, para prajurit yang menjaga toko akan segera keluar, bertarung dan bergegas menemui Yun Feng. Yun Feng menghabiskan 3 hari akhirnya memeriksa semua toko keluarganya. Setiap toko memiliki 4-5 prajurit dari tingkat yang berbeda. Mereka sebagian besar berada di antara level 4 dan level 5, dengan yang tertinggi adalah level 5. Secara keseluruhan, kekuatan para penjaga sudah yang paling kuat di kota Chunfeng. Keluarga mana yang tidak menyewa penjaga dengan uang? Orang-orang hanya bersaing untuk menjadi penjaga keluarga Yun. Ini adalah keuntungan besar bagi keluarga Yun. Namun, tingkat penjaga terlalu rendah di mata Yun Feng. Itu sudah cukup ketika mereka berada di kota Chunfeng, tapi itu jauh dari cukup untuk masa depan keluarga Yun. Keluarga Yun tidak mungkin tinggal di kota Chunfeng selamanya. Jalan mereka sangat panjang, dan jika penjaga ini terus berada di level seperti itu tidak akan berhasil. Setelah 3 hari inspeksi, Yun Feng telah melakukan penilaian awal tentang status moral dan kepribadian para penjaga. Orang-orang ini ceria dan bebas. Mereka juga mematuhi aturan keluarga Yun dan tidak akan melanggar aturan dengan mudah. Setelah penilaian awal Yun Feng, para penjaga ini pada dasarnya lulus. Atribut teratas yang dibutuhkan para penjaga keluarga Yun adalah kesetiaan dan kepatuhan. Tim Mercenary Maple Merah tentu saja dapat memobilisasi beberapa orang ke keluarga Yun untuk menjadi penjaga mereka, tetapi mereka juga memiliki urusan sendiri. Sekarang tim tentara bayaran Maple Merah telah menjadi kelompok tentara bayaran bintang 4, mereka pasti sangat sibuk. Meskipun Yun Feng belum kembali, dia sudah tahu dengan memikirkannya. Tim Mercenary Maple Merah memiliki urusan mereka sendiri, jadi tidak praktis untuk mengerahkan tenaga mereka. Lebih baik mengumpulkan orang-orang ini dan meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Yun Feng memikirkan tumpukan besar biji di ruang penyimpanannya. Tim Mercenary Maple Merah memberinya segunung kecil biji tingkat menengah saat itu. Keluarga Yun hanya memiliki paling banyak 100 penjaga sekarang, jadi mendapatkan 100 biji tingkat menengah bukanlah masalah besar bagi Yun Feng. Bab 219, Tentara Yun 3. Meskipun Yun Feng memiliki biji dari tingkat yang lebih tinggi, dia tidak mempercayai orang-orang ini sepenuhnya. Dia masih membutuhkan waktu untuk melihat apakah mereka dapat diandalkan atau tidak. Selalu ada sisi serakah dalam sifat manusia. Jika Yun Feng menunjukkan kepada mereka terlalu banyak kekayaannya yang menakjubkan, dia tidak akan bisa tinggal di sini jika seseorang merencanakan sesuatu yang buruk. Sangat sulit untuk berjaga-jaga sepanjang waktu. Setelah menyiapkan 100 biji tingkat menengah, Yun Feng juga mengumpulkan 100 orang dengan cepat. Ketika 100 orang itu mendengar bahwa nona muda mereka memanggil mereka,
mereka segera bergegas ke keluarga Yun dengan kecepatan tertinggi. Halaman keluarga Yun tampak agak ramai ketika ada 100 orang berdiri di sana. Namun, 100 prajurit ini semua menunggu dalam diam ketika mereka tiba, tidak terlihat cemas atau tidak sabar sama sekali. Ini juga merupakan ujian pertama yang diberikan Yun Feng kepada mereka. Yun Jing tahu apa yang dipikirkan putrinya juga. Saat bisnis keluarga Yun tumbuh lebih kuat, mereka akan memiliki kontak dengan semua jenis orang dan akan menghadapi saingan dan orang-orang yang tidak menyukai mereka. Sebuah tim penjaga adalah sesuatu yang diperlukan untuk setiap keluarga maju dan juga mewakili martabat keluarga. Jadi, beberapa keluarga besar akan menghabiskan banyak uang untuk penjaga mereka dan mencari tuan dengan putus asa. Setelah beberapa saat, Yun Feng dan Yun Jing keluar dari rumah dan semua prajurit berteriak dengan hormat ketika mereka melihat Yun Jing, "Tuan." Yun Jing mengangguk. Meskipun para pejuang ini memandang Yun Feng dengan kekaguman di mata mereka, Yun Jing yang cemberut masih menjadi bos dari keluarga Yun. Mereka harus menghormati Yun Jing. Yun Jing menatap putrinya di sebelahnya. "Saya pikir saya tidak perlu memperkenalkan kepada Anda siapa dia." Prajurit ini semua tampak sedikit senang dan berteriak pada Yun Feng pada saat yang sama, "Nona." Yun Feng mengangguk saat dia melihat sekeliling sedikit dan akhirnya berbicara perlahan dengan suara yang jelas dan kuat, "Kalian semua secara sukarela menjadi penjaga keluarga Yun. Saya mengucapkan terima kasih yang mendalam atas semua yang Anda lakukan untuk keluarga Yun dalam 3 tahun terakhir. Terima kasih telah merawat keluarga Yun." Petik 2. Apa yang Yun Feng katakan seperti hujan musim semi di hati kelompok prajurit ini. Mereka memang secara sukarela datang ke sini, tetapi keluarga Yun memperlakukan mereka dengan cukup baik, jadi mereka tentu ingin melakukan yang terbaik dengan sepenuh hati. Menjadi penjaga adalah bekerja untuk keluarga dengan gaji yang dibayarkan keluarga kepada mereka. Mereka hanya penjaga keamanan terbaik dan tidak bisa dianggap sebagai bagian dari keluarga. Tak satu pun dari keluarga pernah mengucapkan terima kasih kepada penjaga mereka, karena di benak keluarga, penjaga ini hanya melakukan pekerjaan mereka. Namun, terima kasihnya membuat mata para pejuang ini dibanjiri air mata. Ternyata ada seseorang yang mengingat mereka. Ternyata seseorang benar-benar akan mengatakan terima kasih kepada mereka. "Nona, ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan." Seorang prajurit berteriak dengan suara serak saat prajurit lain berkata satu demi satu, "Ya. Itu benar. Itu sesuatu yang harus kita lakukan. Itu tugas kita untuk melindungi keluarga Yun." Yun Feng mengangguk dan Yun Jing juga menatap putrinya dengan tatapan puas. Dia berhasil membuat para pejuang ini setia kepada keluarga Yun hanya dengan satu kalimat. Putrinya benar-benar sudah dewasa. Dia bahkan lebih baik dalam memenangkan dukungan orang daripada dia. "Kamu memperlakukan keluarga Yun seperti ini. Keluarga Yun juga tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Karena Anda adalah penjaga keluarga Yun, Anda sangat diperlukan bagi kami. Anda harus tahu bahwa keluarga Yun tidak mungkin tinggal di kota Chunfeng selamanya. Keluarga Yun akan bergerak maju lagi dan mencapai puncak yang lebih tinggi." Ada kepercayaan diri yang kuat di wajah tersenyum cantik Yun Feng. Rasa percaya diri tampaknya telah menginfeksi semua orang. Semua prajurit sangat antusias dan merasa terhormat ketika mereka mendengar itu. "Anda benar, Nona. Keluarga Yun akan melampaui semua orang." Itu benar. Dengan Nona di sini, sulit bagi keluarga Yun untuk tidak melampaui yang lain. Tidakkah menurutmu begitu? Semua orang kemudian menjawab, "Ya," secara bersamaan. Yun Feng tersenyum, sementara kilatan kebanggaan melintas di mata Yun Jing. Putrinya adalah kebanggaan terbesarnya, kebanggaan terbesar keluarga Yun. Jika kalian semua memiliki kepercayaan diri, maka bersiaplah untuk ini pada akhirnya. Level Anda berada di antara level 4 dan level 5 sekarang. Kamu mungkin berpikir itu sudah cukup untuk saat ini, tetapi kekuatanmu masih jauh dari cukup untuk masa depan. Semua prajurit mengerutkan kening setelah mendengar ini. Mereka juga berpikir bahwa apa yang dikatakan Yun Feng benar. Mereka hanya berada di level 4 hingga level 5. Jika kekuatan mereka tetap pada level ini saat keluarga Yun berkembang di masa depan, mereka tidak dapat melindungi siapapun sama sekali. "Nona, kami juga tahu itu, tapi terlalu sulit untuk mencapai level lain." Seorang prajurit berkata, sementara yang lain mengangguk satu demi satu. Mereka adalah sekelompok orang normal yang tidak punya uang.
Mereka semua mengandalkan kekuatan mereka untuk mencapai level mereka saat ini, yang sudah cukup bagus. Jika mereka ingin lebih meningkatkan kekuatan mereka, mereka harus menyerap energi dari biji, tetapi mereka bahkan tidak mampu membeli biji dari tingkat terendah. Yun Feng tersenyum. Jangan khawatir. Keluarga Yun masih membutuhkan perlindunganmu di masa depan, jadi kami pasti tidak akan melupakanmu. Yun Feng mengeluarkan biji tingkat menengah yang sudah dia siapkan. 100 biji tingkat menengah diletakkan di sana sambil berkilauan dengan cahaya jernih. Mata semua prajurit muncul ketika mereka melihat biji tingkat menengah. Itu adalah biji tingkat menengah. Ya dewa, seharusnya ada lusinan juga dalam tumpukan kecil. Berapa biayanya? Ambil 1 biji ini masing-masing. Ini untuk mengungkapkan rasa terima kasih keluarga Yun atas apa yang kamu lakukan dalam 3 tahun ini. Kata Yun Feng sambil mengeluarkan perintah. Seseorang segera datang untuk mendistribusikan 100 biji tingkat menengah. Para prajurit, yang mendapatkan biji tingkat menengah, semuanya sangat senang. Mereka terus mengutak-atik biji mereka sendiri dan tidak bisa meletakkannya. Ketika mereka menyerap energi di biji tingkat menengah, mereka bisa naik total 2 tingkat. Menerobos 2 level secara langsung. Kemajuan seperti itu adalah sesuatu yang mereka impikan. Nona, berapa harganya? Seorang prajurit bertanya dengan hati-hati. Yun Feng tersenyum, sementara Yun Jing menjawab, jangan tanya berapa harganya. Ambil saja mereka. Ini membuat para pejuang merasa bersemangat dalam pikiran mereka. Meskipun beberapa keluarga juga menaruh banyak uang pada penjaga mereka, uang itu hanya untuk individu tertentu. Orang normal seperti mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan sama sekali. Tidak banyak keluarga yang dermawan seperti keluarga Yun, memberikan masing-masing penjaga biji tingkat menengah. Keluarga seperti itu bisa dianggap langka. Aku akan mengikuti Nona selama sisa hidupku dan melakukan yang terbaik untuk melindungi keluarga Yun. Seorang prajurit berteriak dengan wajah memerah, terlihat sangat bersemangat. Prajurit lain juga berteriak, kami akan melindungi keluarga Yun dengan nyawa kami. Bab 220, Tentara Yun 4. Yun Feng dan ayahnya yang cemberut saling memandang. Jika Anda memperlakukan mereka dengan sepenuh hati, mereka juga akan tulus kepada Anda. Ini semua saling menguntungkan. Setelah mendapatkan biji tingkat menengah, 100 prajurit ini tidak diragukan lagi setia kepada keluarga Yun. Jika mereka tidak merasa bersyukur atas semangat keluarga Yun untuk mereka, mereka bahkan tidak pantas menjadi manusia. Tindakan Yun Feng juga mengkonsolidasikan ketulusan orang-orang ini dan awalnya membentuk tentara Yun untuk keluarga Yun. 5 hari lagi telah berlalu. Kekuatan para pejuang, yang menyerap energi di biji tingkat menengah, tentu saja telah meningkat 1 tingkat, naik dari level 4 atau level 5 ke level 6 atau level 7 secara tiba-tiba. Ini menyebabkan kehebohan besar di kota Chunfeng. Prajurit level 4 dan level 5 tidak langka, tetapi prajurit level 6 dan level 7 sudah dianggap sebagai master. Hanya dalam beberapa hari, hampir 100 master bermunculan. Semua keluarga di seluruh kota Chunfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, keluarga Yun. Keluarga Yun. Keluarga Yun. Selain keluarga Yun, siapa lagi yang bisa begitu murah hati? Dengan begitu banyak penjaga yang kuat, hanya 10 dari mereka yang sudah bisa meratakan keluarga kecil. Keluarga kecil semuanya sangat cemas. Mereka khawatir bahwa mereka akan dimusnahkan dalam semalam. Namun, 100 tuan ini berperilaku sendiri. Meskipun level mereka telah meningkat, mereka hanya menjaga toko keluarga Yun tetap aman seperti biasa dan tidak sengaja menyebabkan masalah, bertindak sangat rendah hati. Tentu saja, ini juga perintah yang dikeluarkan oleh keluarga Yun. Setelah ketegangan di kota Chunfeng berlalu, suasana menjadi damai kembali. Keluarga lain juga sangat terkesan dengan sikap keluarga Yun. Keluarga lain akan menjadi sombong dan mendominasi jika mereka memiliki tim penjaga yang begitu kuat. Siapa lagi yang bisa serendah keluarga Yun? Beberapa orang dari keluarga Mei melihat perkembangan gemilang keluarga Yun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mei Ran juga terlihat murung dan menyesal. Jika keluarga Mei berada di pihak keluarga Yun saat itu, mereka mungkin akan sukses bersama saat ini juga. Karena kebangkitan tentara Yun, posisi teratas keluarga Yun di kota Chunfeng tidak dapat digantikan lagi. Hanya keluarga besar di kota kelas 1 yang bisa bersaing dengan kekuatan keseluruhan tentara Yun. Kecuali berada di kota kecil,
skala perkembangan dan pengaruh keluarga Yun tidak diragukan lagi setara dengan keluarga besar. Hal-hal di rumah hampir selesai sehingga Yun Feng merasa lega. Terlepas dari tentara Yun, semua yang lain diatur oleh ayahnya yang cemberut, jadi dia benar-benar tidak perlu khawatir. Dia meninggalkan beberapa biji pamungkas untuk ayahnya. Yun Feng awalnya ingin memberinya beberapa kristal binatang ajaib juga, untuk berjaga-jaga. Namun, ayahnya yang cemberut menolak mereka. Alasannya adalah karena itu adalah hal-hal yang diberikan oleh tuannya dan dia seharusnya tidak memberikannya kepada orang lain dengan mudah. Yun Feng mengangguk. Dia berpikir bahwa ayahnya yang cemberut itu benar, jadi dia juga berhenti memikirkannya. Setelah menyelesaikan semua yang bisa dia lakukan, keluarga Yun tidak perlu khawatir lagi. Yun Feng tinggal di kota Chunfeng selama beberapa hari lagi dan menikmati waktu ayah anak yang langka. Meskipun ayahnya masih canggung dan tampak cemberut ketika mereka berdua sendirian, Yun Feng masih sangat bahagia. Yun Feng tinggal selama total 12 hari di rumahnya di kota Chunfeng. Dia menghitung hari. Dia masih harus pergi ke Red Maple Mercenary Team, jadi sudah waktunya dia pergi sekarang. Dia memberitahu ayahnya tentang hal itu. Meskipun Yun Jing tidak mengatakan apa-apa, fitur wajahnya menjadi lebih kaku lagi. Yun Feng tersenyum. Ayah, lain kali aku akan kembali lagi bersama kakak. Yun Jing mengangguk. Yun Feng berdiri di halaman rumah mereka saat cincin kontrak berwarna hijau muncul di tangannya. Lan Yi, keluar. Yun Feng berkata dengan lembut. Pemuda tampan, Lan Yi, segera muncul di depan Yun Feng. Tuan, apakah kita akan pergi lagi? Lan Yi tersenyum dan bertanya pada Yun Feng. Yun Feng mengangguk. Lan Yi mengerti dan aura biru segera menyelimuti seluruh tubuhnya. Ketika cahaya menghilang, Griffin yang cantik dan kuat muncul di halaman keluarga Yun. Tubuh Lan Yi agak besar. Untungnya, halaman keluarga Yun juga tidak kecil dan hampir tidak muat untuknya. Ini, Yun Jing tercengang saat melihat wujud asli Lan Yi. Yun Feng tertawa terbahak-bahak saat dia melompat ke punggung Lan Yi. Ayah, aku akan menjaga kakak dengan baik ketika aku sampai di Masang. Jangan khawatir, Lan Yi, ayo pergi. Saat Yun Feng berteriak, Lan Yi mengepakkan sayapnya yang besar dengan tiba-tiba, menciptakan hembusan angin kencang. Dia menendang cakar raksasanya dari tanah dengan keras dan seberkas cahaya biru melintas langsung ke langit. Yun Jing menyipitkan matanya sedikit dan melihat seberkas cahaya biru menyapu langit, terbang keluar dari kota Chunfeng dalam sekejap. Berpikir bahwa bentuk asli Lan Yi adalah binatang ajaib seperti itu, berpikir bahwa putrinya dapat menjinakkan binatang ajaib seperti itu, Yun Jing sangat senang di dalam hatinya. Putrinya akan menjadi kebanggaan terbesar keluarga Yun dan bahkan akan melampaui leluhur keluarga. Cahaya biru di langit berkelebat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setiap kali Lan Yi mengepakkan sayapnya, tubuhnya akan melesat jauh ke depan. Dia sangat cepat sehingga tidak bisa dijelaskan. Yun Feng melihat ke Park City yang muncul di depan matanya setelah beberapa saat dan kagum dengan kecepatan Lan Yi lagi. Sinar cahaya biru melintas di langit di atas Park City, menarik perhatian banyak orang, terutama beberapa guru dari sekolah sihir masang. Pembangkit tenaga listrik di Park City juga menatap garis biru satu demi satu. Apa itu? Ini sangat cepat, aku bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Prajurit level 7 bergumam, terlihat sangat serius. Jika seseorang datang ke Park City, penampilan seperti itu akan terlalu mencolok. Pembangkit tenaga listrik lainnya juga memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Untungnya, cahaya biru terbang melewati Park City dan pergi ke timur. Semua orang kemudian merasa lega perlahan. Namun, beberapa guru dari sekolah sihir masang terlihat serius. Mereka bukanlah orang-orang yang belum pernah melihat dunia. Sekolah sihir masang adalah tempat yang bahkan Kekaisaran Karan harus hormati. Hal aneh apa yang tidak mereka lihat? Mereka tentu memiliki beberapa tebakan tentang seberkas cahaya biru yang melintas di benak mereka. Pak, Ted, apakah itu binatang ajaib? Seorang guru berkata dengan gemetar dalam suaranya. Fitch, yang datang ke Park City untuk mengawasi ujian, juga mengerutkan keningnya. Itu memang binatang ajaib. Dari mana binatang ajaib ini berasal? Atau itu tunggangan seseorang? Tidak apa-apa jika itu adalah kasus terakhir, tetapi jika itu adalah kasus sebelumnya. Bab 221, kembali ke Mercenary Union, 1. Targetnya bukan Park City.
Tunggu dan lihat saja, Ted berkata dengan wajah serius. Dia telah memutuskan dalam pikirannya bahwa dia akan melaporkan hal ini kepada wakil kepala sekolah setelah kembali ke Masang. Jika binatang ajaib benar-benar muncul, itu bukan lelucon. Ada hal lain yang membuat Ted pusing. Dia telah berada di Park City selama hampir 2 minggu sekarang dan pendaftaran akan berakhir dalam 5 hari. Dia melihat daftar panjang pendaftaran dengan hati-hati setiap hari, mencari nama itu, tetapi masih kecewa hari demi hari. Nak, kamu tidak akan lupa, kan? Ted bergumam. Memikirkan gadis kecil 3 tahun lalu, hati Ted tiba-tiba menjadi hangat karena kegembiraan. Dia memuji anak ini di depan wakil kepala sekolah, jadi wakil kepala sekolah sangat tertarik padanya. Jika dia kehilangan dia kali ini, dengan kemarahan wakil kepala sekolah. Ted menggelengkan kepalanya dengan frustrasi. Tunggu saja, masih ada 5 hari. Anak itu mungkin tidak muncul sampai hari terakhir. Lan Yi melewati Park City dengan cepat dengan Yun Feng di punggungnya dan tidak tahu tentang kehebohan yang dia sebabkan sama sekali, terbang ke arah timur Park City. Setelah beberapa saat, Yun Feng melihat dataran putih di bawah. Dataran itu sangat luas dan ada banyak titik hitam kecil di bawahnya. Lan Yi, temukan suatu tempat tanpa siapapun dan berhenti. Kata Yun Feng saat Lan Yi mengangguk dan melihat sekeliling dengan mata birunya. Dia langsung terjun ke bawah. Tempat yang dia pilih bukanlah di tempat lain, tetapi tempat di mana sekelompok binatang sihir yang suka berteman tinggal. Ketika Lan Yi semakin dekat, binatang ajaib ini semua menjadi panik dan berlari kemana-mana dengan putus asa. Pemimpin mereka, binatang ajaib level 6, sangat ketakutan sehingga hati dan empedunya tampak robek. Wosh, wosh, Lan Yi mengepakkan sayapnya dan mendarat dengan mantap. Magic Beast level 6 bersembunyi di suatu tempat dan hanya berani mengintip dengan hati-hati. Binatang ajaib lainnya juga sama. Mereka semua bersembunyi dalam ketakutan dan tidak berani muncul dengan mudah. Ketika Yun Feng melompat turun dari punggung Lan Yi, ekspresi binatang ajaib segera berubah. Mereka bahkan tidak berani menatapnya dan hanya berbalik, melarikan diri dengan panik. Yun Feng merasa bahwa sepertinya ada beberapa gerakan di bawah pasir di dekatnya, tetapi dia tidak peduli tentang itu dan dia mengembalikan Lan Yi ke dalam cincin kontrak. Dia melihat ke tempat di mana dia berada dan sedikit mengidentifikasi arahnya. Warna hijau muda muncul di sekitar tubuhnya dan dia melintas, menghilang dari udara secara langsung. Angin sepoi-sepoi terjadi dimanapun Yun Feng lewat. Beberapa binatang ajaib hanya merasakan angin sepoi-sepoi bertiup di sebelah mereka tanpa bisa merasakannya tepat waktu. Tubuh mereka bergerak dan mereka tidak tahu apa yang melewati mereka saat itu. Yun Feng memandangi binatang ajaib yang ketakutan dan menganggapnya lucu. Dia perlahan-lahan menekan momentumnya dari level komandan dan binatang ajaib akhirnya merasa sedikit lebih normal. Tubuh Yun Feng melintas di sini Plains. Tidak ada jejak langkahnya di pasir putih yang lembut. Dia pergi jauh-jauh menuju tempat di mana kelompok tentara bayaran ditempatkan saat dia meletakkan lencana tim mercenari Maple Merah, yang dia singkirkan 3 tahun lalu, di dadanya. Daun maple merah tampak sangat cerah, membawa warna dan suhu yang membuat orang hangat. Yun Feng fokus untuk bergegas ke sana dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah beberapa saat, dia sudah melintasi sepertiga dari dataran mengkilap yang luas. Berjalan begitu cepat membuat Yun Feng sedikit lelah. Dia segera melambat dan mulai berjalan perlahan di sini Plains. Saat dia berjalan, dia tiba-tiba merasakan seseorang mendekat di belakangnya. Orang itu sepertinya ingin mendekatinya. Tubuh Yun Feng bergoyang ke samping dengan gesit dan menghindari tangan orang di belakangnya. Yun Feng segera berbalik dan melihat seorang anak muda yang energik dan berkulit gelap dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ketika bocah itu melihat wajah Yun Feng, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Meskipun rona merah tidak terlihat dengan jelas di kulitnya yang kecoklatan, dia bisa melihat bahwa anak laki-laki itu jelas pemalu. Jangan takut. Aku bukan orang jahat, anak laki-laki itu membelai rambutnya dan tertawa kecil. Kilatan cahaya melintas melalui gigi putihnya. Yun Feng menilai bocah itu dengan mata hitamnya, lalu akhirnya berkata, tidak apa-apa. Dia bangkit dan berjalan ke depan setelah mengatakan itu, tetapi remaja laki-laki itu berteriak dengan sedikit cemas, "Hei! Bisakah Anda menunggu sebentar? Sehat?" Yun Feng berhenti, lalu berbalik dan bertanya kepada anak laki-laki itu apa yang dia inginkan dengan lembut.
Bocah itu menyentuh bagian belakang lehernya karena malu. Hehe, yah, apakah kamu berjalan di sini juga? Apakah Anda punya sesuatu untuk dimakan? Aku, belum makan selama 2 hari dan aku kelaparan. Senyum melintas di wajah dingin Yun Feng. Jika kamu lapar, mengapa kamu tidak menemukan sesuatu untuk dimakan sendiri? Dengar, aku tidak punya apa-apa denganku. Apa aku terlihat seperti orang yang membawa makanan? Apa yang dikatakan Yun Feng membuat bocah itu tersenyum malu. Ketika dia melihat lencana di dada Yun Feng, dia tiba-tiba berteriak, itu lencana tim tentara bayaran Maple Merah. Haha, kamu anggota tim mercenari Maple Merah, bukan? Petik 2. Yun Feng mengangguk sambil menatap ekspresi ekstasi anak muda itu. Apakah dia tentara bayaran dari Red Maple Mercenary Team? Itu bagus jika kamu dari tim mercenari Maple Merah. Semua orang tahu bahwa tim mercenari Maple Merah benar dan bermoral. Mereka membantu orang asing juga. Nona, karena Anda adalah anggota tim mercenari Maple Merah, Anda tentu tidak bisa mengabaikan saya. Apakah saya benar? Yun Feng tiba-tiba terkejut. Anak laki-laki ini memiliki kefasihan yang cukup baik. Kapan tim tentara bayaran Maple Merah menjadi kelompok tentara bayaran yang usil? Kenapa dia tidak tahu? Hehe, jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan menganggapnya sebagai ya. Sejujurnya, saya juga di sini untuk bergabung dengan kelompok tentara bayaran dan tim tentara bayaran Maple Merah adalah target saya. Hehe, saya ingin melakukan perjalanan melintasi seluruh dataran mengkilap dan membuat diri saya sedikit berbeda. Yun Feng menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Mengapa dia melakukan ini? Dia mengenakan topi tinggi sanjungan padanya sekarang. Bagaimana dia bisa meninggalkannya di sini? Pada saat itu, jika remaja laki-laki ini mengatakan sesuatu di luar, akan ada noda pada reputasi tim mercenari Maple Merah. Memikirkan hal ini, Yun Feng menatap anak itu dalam-dalam. Tubuh anak muda itu berotot dan seimbang. Dia tampak seperti seseorang yang berlatih sepanjang tahun. Yun Feng mendeteksinya sedikit dan menemukan bahwa dia memiliki kekuatan prajurit level 5. Berapa usiamu? Yun Feng bertanya dengan lembut saat bocah itu terkekeh dan menunjukkan senyum yang sangat cerah. Nona, saya setua Anda. Bab 222, kembali ke Mercenary Union, 2. Bibir merah Yun Feng melengkung sedikit. Saya 12 tahun ini. Apakah kamu 12 juga? Petik 2. Anak laki-laki itu melebarkan matanya karena terkejut saat dia melihat ke seluruh tubuh Yun Feng dan berteriak dengan nada yang aneh. Itu tidak mungkin. Anda tidak terlihat seperti gadis berusia 12 tahun. Kamu terlihat seperti berumur 17 tahun. Yun Feng tersenyum. Oh, kamu 17. Memiliki kekuatan prajurit level 5 pada usia 17, dia juga bisa dianggap sebagai orang yang luar biasa. Dia bertanya-tanya dari mana anak muda ini berasal. Kenapa dia menyeberangi sini Plains sendirian? Melihat betapa berantakannya dia seharusnya bertarung dengan Magic Beast. Dia berani, tetapi tidak memiliki kebijaksanaan. Orang seperti itu juga akan membantu untuk pengembangan tim tentara bayaran Maple Merah setelah membawanya masuk. Yun Feng merenung saat dia memutar pergelangan tangannya dan mengeluarkan makanan di sabuk penyimpanannya untuk bocah itu. Bocah laki-laki itu melihat makanan yang muncul entah dari mana dan melirik Yun Feng dengan heran. Kamu punya wadah penyimpanan. Wajah Yun Feng menjadi dingin dalam sekejap. Mengapa? Apakah kamu mau satu? Anak muda itu langsung menggelengkan kepalanya dan dengan cepat mengambil makanan di tangan Yun Feng, menjejalkan makanan ke tenggorokannya. Dia tampak jelas kelaparan. Aku tidak bermaksud begitu, aku hanya ingin tahu. Bocah itu melahap makanan di mulutnya dan akhirnya menghabiskan semuanya. Dia melirik Yun Feng dengan malu, sambil menggaruk bagian belakang lehernya dengan tangannya. Yah, apakah kamu punya lebih banyak? Aku masih agak lapar. Yun Feng tersenyum dan mengeluarkan sesuatu yang lain untuk anak muda itu lagi. Bocah itu terkekeh, lalu dengan cepat memakan makanannya dan akhirnya menarik napas puas. Kelaparan benar-benar menyiksa. Kamu keluar untuk mendapatkan pengalaman dan kamu tidak mempersiapkan segalanya. Yun Feng berkomentar dengan acuh tak acuh saat bocah itu tersenyum malu dan menyentuh bagian belakang lehernya dengan tangannya karena kebiasaan. Yah, aku tidak punya uang. Yun Feng terkejut. Dia tidak punya uang. Benar? Pakaian yang dikenakan anak muda itu tidak dianggap bagus, hanya pakaian biasa.
Mereka sedikit compang camping sekarang. Selain itu, tubuhnya kosong dan dia tidak punya apa-apa lagi. Dia datang untuk bergabung dengan tim mercenari Maple Merah dan benar-benar tidak membawa barang-barang sama sekali. Yun Feng menggelengkan kepalanya diam-diam lagi. Jika sudah cukup, ayo lanjutkan. Bocah itu terkekeh dan langsung setuju. Dia tidak tahu sejak kapan dia melakukan hal yang sama seperti Yun Feng. Mereka berdua berjalan beberapa langkah dan beberapa bayangan hitam muncul. Bocah itu langsung menjadi cemas ketika dia melihat mereka saat dia meraih Yun Feng yang ada di depannya dan dengan cepat menariknya ke belakangnya, berdiri di depan Yun Feng sendiri. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa dan hanya melihat 5 orang yang tiba-tiba muncul diam-diam. Mereka berlima sepertinya memiliki niat buruk dan mereka juga mengenakan lencana tentara bayaran di dada mereka, yang belum pernah dilihat Yun Feng sebelumnya. Apa yang kamu inginkan? Anak laki-laki itu berteriak dengan jelas saat kecerahan di wajahnya yang tampan langsung menghilang, terlihat sangat serius. Kelima orang itu tampak seperti sedang bermain-main dan mereka melirik tubuh anak laki-laki itu ke arah Yun Feng di belakangnya dengan niat jahat. Nak, target kita hanya gadis kecil ini. Jika Anda cukup pintar, menyingkirlah. Salah satu dari mereka berteriak dengan ganas. Bocah itu berdiri di depan Yun Feng dengan tegas dan tidak berjalan selangkah pun. Sebaliknya, dia berteriak, apakah kamu dari Mercenary Union juga? Mereka berlima tertawa terbahak-bahak dan menunjukkan lencana di dada mereka. Bagaimana menurutmu, Nak? Jika Anda tertarik, kami dapat membuat pengecualian dan menerima Anda. Bocah laki-laki itu mengerutkan kening dan tampak seperti sedang berpikir dengan hati-hati. Salah satu dari 5 orang segera berteriak setelah melihat itu, kelompok tentara bayaran kerajaan cukup terkenal di Persatuan Tentara Bayaran. Yun Feng berdiri di belakang bocah itu dan mengerutkan kening. Grup tentara bayaran kerajaan. Apa itu tadi? Mungkin itu tidur lain yang bangkit dalam 3 tahun terakhir. Namun, melihat 5 orang ini, orang yang tidur ini sepertinya juga bukan orang yang baik. Kelompok tentara bayaran kerajaan, nama ini cukup menarik. Bocah itu bergumam, aku belum pernah mendengarnya, di level berapa kamu? Mereka berlima berhenti dengan jelas dan ekspresi di wajah mereka tampak agak kaku. Apa? Level berapa? Jangan tanya tentang itu. Anda pasti akan mendapatkan keuntungan jika bergabung dengan kami. Anak muda itu menggelengkan kepalanya. Tidak, aku akan bergabung dengan Red Maple Mercenary Team. Terima kasih atas kebaikan Anda. Kelima orang itu semua tampak malu ketika mendengar apa yang dikatakan bocah itu. Bah, tim tentara bayaran Maple Merah lagi. Apakah orang akan mati jika mereka tidak bergabung dengan tim mercenari Maple Merah? Tim mercenari Maple Merah telah meninggalkan kelompok tentara bayaran lainnya tidak ada cara untuk bertahan hidup tahun ini. Semua orang berlari ke arah mereka. Nak, jika kamu tidak ingin bergabung dengan kami juga tidak akan memaksamu. Pindah ke samping. Jangan menghalangi jalan kami. Yun Feng berdiri di belakang bocah itu ketika apa yang dikatakan orang-orang ini mendarat di telinganya. Ternyata perkembangan tim mercenari Maple Merah dalam 3 tahun ini begitu sengit. Apakah semua orang yang bergabung dengan Mercenary Union bergegas ke Red Maple Mercenary Team? Apakah kamu tahu dari kelompok tentara bayaran mana dia berasal? Dia dari tim mercenari Maple Merah. Beraninya kau memprovokasi dia. Apakah kamu tidak takut tim mercenari Maple Merah akan melakukan sesuatu padamu? Anak laki-laki itu berteriak dengan suara yang jelas. Yun Feng menyentuh dahinya tanpa berkata-kata di belakangnya. Mereka berlima sudah memiliki keluhan terhadap Red Maple Mercenary Team dan dia masih mengambil inisiatif untuk bentrok melawan mereka. Baik, bahkan jika ada 50 orang lagi di sini, itu sama saja baginya. Hahaha. Tim tentara bayaran Maple Merah. Itu keren. Kita harus benar-benar berurusan dengannya kalau begitu. Nak, aku akan menghitung sampai 3. Pindah ke samping dengan cepat. Atau kami akan berurusan dengan Anda juga. 1. Yun Feng tiba-tiba maju selangkah dan mendorong anak laki-laki itu ke belakangnya. Bocah itu segera ingin berlari di depan Yun Feng lagi setelah melihat itu, tapi Yun Feng memelototinya. Tetap di sana. Anak muda itu segera berhenti bergerak setelah mendengar itu dan berdiri di belakang Yun Feng dengan patuh. Dia tidak tahu mengapa dia mendengarkannya. Dia hanya ingin mematuhinya tanpa sadar. Apa yang kamu inginkan? Yun Feng melangkah saat kelima orang itu melirik. Ketika mereka melihat lencana di dada Yun Feng,
mereka semua diam-diam mengertakkan gigi. Gadis, serahkan wadah penyimpananmu dan kami akan mengampunimu. Jika tidak, Setelah mendengar itu, Yun Feng menemukan bahwa mereka selalu bersembunyi dalam kegelapan, atau mengikuti anak laki-laki itu, tetapi anak laki-laki itu tidak mengetahuinya. Bab 223, kembali ke Mercenary Union 3. Kamu ingin wadah penyimpanannya? Tentu, Yun Feng memikirkannya saat sabuk penyimpanan muncul di tangannya. Mata kelima orang itu langsung menjadi cerah ketika melihatnya. Hanya ada satu wadah penyimpanan, tapi kalian berlima. Bagaimana cara membaginya? Tanya Yun Feng dengan bingung. Kelima orang itu segera saling memandang dengan sedikit kewaspadaan di mata mereka. Gadis, jangan coba-coba melemparkan tulang di antara kita. Serahkan. Kami akan memiliki cara kami sendiri untuk membaginya. Salah satu orang melirik Yun Feng dengan niat jahat. Apa yang dia katakan ada benarnya. 4 orang lainnya juga menyadari setelah mendengar itu. Mereka berseru bahwa Yun Feng adalah gadis kecil yang kejam. Dia ingin mereka bertarung satu sama lain. Yun Feng menggelengkan kepalanya saat dia melambaikan tangannya dan sabuk penyimpanan menghilang. 5 orang tidak bisa menahan perasaan cemas setelah melihat itu. Bunuh dia secara langsung. Ambil sabuk itu. Kilatan dingin melintas di mata hitam Yun Feng, sementara senyum indah muncul di wajah kecilnya. Dia mengambil langkah maju saat kekuatan mentalnya melonjak keluar dari tubuhnya secara tiba-tiba, membentuk cambuk yang tak terlihat, mencambuk keempat orang itu dengan keras. Itu terjadi dalam sekejap. Yun Feng tidak melakukan apa-apa, tetapi kelima orang itu merasa ketakutan tiba-tiba muncul dari lubuk hati mereka. Mungkin itu reaksi bawah sadar, mungkin itu naluri mereka. Mereka berlima merasa bahwa gadis di depan mereka seperti gunung yang tidak bisa mereka lewati, seseorang yang tidak bisa mereka provokasi. Hati kelima orang itu langsung dipenuhi ketakutan dan mereka ingin segera mundur. Namun, ketika mereka berpikir mereka harus menyerah, itu sudah terlambat. 4 dari 5 orang berbaring diam di tanah dan tidak melakukan apapun untuk melawan atau melawan sama sekali. Mereka segera berhenti bernapas. Dalam sekejap, hanya 1 dari 5 orang yang tersisa. Yang tersisa menjadi sangat pucat dan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Kamu, dia ingin mengatakan sesuatu dengan getaran di suaranya, tetapi melihat wajah cantik Yun Feng, rasa dingin melonjak di hati pria ini. Apa yang terjadi? Bocah itu tercengang ketika dia melihat pemandangan ini di depannya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik tubuh Yun Feng beberapa kali. Dia tidak melakukan apa-apa. Bagaimana keempat orang ini mati? Bagaimana mereka mati? Apa yang terjadi? Yun Feng tersenyum di lubuk hatinya, tapi dia memasang ekspresi yang sangat polos di wajah kecilnya. Dia melirik anak laki-laki di belakangnya, sementara anak laki-laki itu juga menatapnya dengan bingung. Kamu, orang yang tersisa memandang yang lain, yang berbaring di tanah tanpa kekuatan untuk melawan sama sekali, dan dia masih tidak bisa mengatakan apa-apa setelah bibirnya bergetar untuk waktu yang lama. Apa yang sedang terjadi? Apakah Anda menggertak orang lagi, Royal Mercenary Group? Kamu sama sekali tidak ingat apa-apa. 4 pria berotot datang dan Yun Feng melirik mereka. Ada lencana mengkilap di dada keempat pria itu. Daun maple merah itu sangat cerah. Bocah laki-laki itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bersemangat ketika dia melihat bahwa beberapa orang yang datang berasal dari Red Maple Mercenary Team, sementara orang terakhir dari Royal Mercenary Group menjadi lebih pucat. Pada akhirnya, dia akhirnya menenangkan dirinya sendiri. Lihat baik-baik, 4 saudara kita sekarang sudah mati. Dan tim tentara bayaran Maple Merah melakukan ini. 4 orang yang datang semuanya tertawa terbahak-bahak. Tim Mercenary Maple Merah melakukan ini. Kami baru saja tiba di sini. Kamu benar-benar pandai melemparkan lumpur pada orang-orang. Petik 2. Apa yang menghujamkan orang? Ini dia. Pria yang tersisa tampaknya telah mengumpulkan keberanian dan dia menunjuk Yun Feng. Seluruh lengannya gemetar. Adegan di mana keempat orang itu mati dalam sekejap akan menghantuinya selama sisa hidupnya. 4 tentara bayaran dari tim Mercenary Maple Merah memandang Yun Feng pada saat yang sama dan tidak bisa menahan perasaan terkejut ketika mereka melihat bahwa lencana yang dia taruh di dadanya memang milik tim Mercenary Maple Merah. Ada cukup banyak wanita di Red Maple Mercenary Team, tapi mengapa mereka tidak melihat yang cantik seperti itu? Dia tidak melakukannya. Dia bahkan tidak bergerak sama sekali.
Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Anak muda itu melangkah dan berbicara mewakili Yun Feng. Yun Feng tersenyum diam-diam tanpa membuat suara apapun. Keempat pria itu semua mengangguk ketika mereka mendengar itu. Apakah kamu mendengar itu? Gadis kecil itu tidak melakukan apa-apa. Jika Anda tidak melemparkan lumpur pada orang, apa itu? Pergi dari sini sekarang. Prajurit yang berbicara sudah agak marah. Anggota yang tersisa dari Royal Mercenary Group menggertakkan giginya diam-diam saat dia melihat mayat teman-temannya. Tunggu saja, tunggu saja. Menyaksikan orang itu melarikan diri dengan panik, keempat tentara bayaran dari tim tentara bayaran Maple Merah semuanya tertawa terbahak-bahak. Kami menunggu. Jangan mengecewakan kami. Hahaha. Ketika lelucon berakhir, keempat prajurit memandang 4 orang di tanah, yang tidak bisa menutup mata mereka setelah mereka mati, dengan jijik. Mereka kemudian berbalik dan menatap Yun Feng dan anak laki-laki itu. Apa kamu baik-baik saja? Royal Mercenary Group selalu menghentikan orang-orang yang datang ke sini Plains, sehingga mereka dapat merampok atau memaksa mereka untuk bergabung dengan grup mereka. Mereka terkenal kejam di Mercenary Union. Bocah laki-laki itu menggelengkan kepalanya dan menatap lencana di dada mereka dengan tatapan iri. Jadi, apakah kamu di sini untuk berpatroli? Keempat prajurit itu tertawa. Ada banyak konflik antara kelompok tentara bayaran di Mercenary Union baru-baru ini. Tim Mercenary Maple Merah dan 4 kelompok tentara bayaran bintang 5 telah mengatur beberapa orang untuk berpatroli di sini Plains, untuk mengurangi kerugian ketika ada konflik. Petik 2. Anak laki-laki muda itu terus-menerus mengangguk dengan kekaguman dan kerinduan di matanya. Yun Feng berdiri di sana dengan tenang, tetapi merasa sangat bangga. Tim tentara bayaran Maple Merah bisa sejajar dengan 4 kelompok tentara bayaran bintang 5. Ini tidak diragukan lagi merupakan kemuliaan besar. Perkembangan tim Mercenary Maple Merah dalam 3 tahun terakhir memang mencengangkan. Ini, gadis kecil, apakah kamu tentara bayaran dari tim tentara bayaran Maple Merah? Seorang prajurit bertanya dengan hati-hati. Yun Feng tersenyum dan mengangguk. Keempat prajurit ini semuanya berada di level 6 dan memiliki kekuatan yang cukup bagus. Memikirkan tim Mercenary Maple Merah yang pertama kali dia hubungi, bahkan tidak ada prajurit level 5 yang tersisa setelah pertarungan brutal. Namun, setelah 3 tahun pengembangan, seharusnya sudah ada prajurit level 6 di mana-mana. Yun Feng mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Keempat prajurit itu melirik Yun Feng lagi dan menerimanya. Kemana kamu pergi? Dataran mengkilap tidak terlalu aman akhir-akhir ini. Mengapa kami tidak memberimu tumpangan? Bab 224, kembali ke Mercenary Union, 4. Keempat prajurit mengira mereka berdua bersama, tetapi Yun Feng tersenyum. Aku akan kembali ke tim tentara bayaran Maple Merah dan dia akan bergabung dengan kelompok tentara bayaran. Itu benar, saya ingin bergabung dengan tim Mercenary Maple Merah juga. Bocah laki-laki itu tersenyum di wajahnya yang kecoklatan dan menunjukkan giginya yang putih. Keempat prajurit itu tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Besar, jika kamu ingin bergabung dengan tim Mercenary Maple Merah, itu membuktikan bahwa kamu memiliki selera yang cukup bagus. Petik 2. Seorang prajurit melingkarkan lengannya di bahu anak itu. Nak, siapa namamu? Hehe, aku Suoye. Senyum tampan muncul di wajah kecoklatan anak laki-laki itu. Suoye, haha. Nak, mengapa kamu ingin bergabung dengan tim tentara bayaran Maple Merah? Seorang prajurit memegang lengan Suoye dan berjalan ke depan. Beberapa dari mereka juga menuju stasiun kelompok tentara bayaran. Suoye tertawa. Tak perlu dikatakan, saya tentu mengagumi kekuatan dan gaya tim Mercenary Maple Merah. Mereka berbeda dari kelompok tentara bayaran lainnya. Beberapa prajurit senang setelah mendengar itu, tapi Yun Feng hanya menghela nafas dalam pikirannya. Bocah ini benar-benar berlidah madu. Bukan untuk nona muda kita. Seorang prajurit membuat lelucon untuk menggodanya, tapi ekspresi Yun Feng menjadi kaku. Suoye bertanya dengan rasa ingin tahu, nona muda yang mana? Anda tidak tahu nona muda dari tim tentara bayaran Maple Merah. Itu adalah sosok legendaris di Mercenary Union. Suoye menyentuh bagian belakang lehernya lagi. Yah, aku benar-benar tidak tahu. Jejak kemarahan melintas di wajah para pejuang. Yun Feng benar-benar sedikit tidak nyaman ketika dia melihat itu. Jika kamu ingin bergabung dengan tim Mercenary Maple Merah, pertama-tama kamu harus tahu bahwa nona muda adalah dewa dari tim Mercenary Maple Merah.
Yun Feng terhuyung. Untungnya, tidak ada yang memperhatikan itu. Keempat prajurit menaruh semua perhatian mereka pada Suo Ye. Sepertinya mereka akan memberinya pendidikan ideologis yang tak terlupakan, dan itu bahkan tentang dia. Beberapa prajurit meludah saat mereka berbicara di jalan dan Yun Feng merasa pusing ketika dia mendengarkan mereka. Para prajurit memberitahu Suo Ye tentang apa yang dilakukan Yun Feng 3 tahun lalu satu persatu, seolah-olah mereka sedang menghitung barang berharga keluarga mereka. Setelah itu, tatapan Suo Ye berubah rupanya. Bagaimana menurutmu, Nak? Apakah Anda ingin bertemu nona muda kita untuk mengaguminya? Ya, Suo Ye segera mengangguk dengan kilau di mata hitamnya. Yun Feng menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Menemuinya, bukankah dia sudah di sini? Beberapa dari mereka pergi jauh-jauh ke tempat di mana kelompok tentara bayaran ditempatkan. Yun Feng kurang lebih sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, nona muda yang dibicarakan oleh keempat pria berotot ini adalah dia. Mereka jelas sangat menantikan untuk bertemu dengannya, dan juga merasa menyesal untuk memberitahu Suo Ye bahwa nona muda mereka tidak muncul selama 3 tahun. Baiklah, kita di sini. Para pejuang berteriak. Suo Ye melihat tenda di depannya, logo di tenda dan tentara bayaran yang terus berjalan masuk dan keluar. Matanya berkilauan seperti bintang lagi. Ketika dia hendak melangkah masuk, seorang prajurit menyeretnya kembali. Nak, tidak semua orang bisa memasuki tempat ini. Anda belum menjadi tentara bayaran. Anda tidak bisa masuk ke sini. Seseorang akan membawa Anda ke bagian lain. Ketika Anda mencapai Geyuan dan menjadi tentara bayaran dari tim tentara bayaran Maple Merah, kami menyambut Anda untuk datang ke sini. Suo Ye berkedip dan akhirnya mengangguk. Seorang prajurit kemudian membawanya ke jalan lain. Setelah pergi jauh, Suo Ye tiba-tiba teringat bahwa dia masih belum menanyakan nama gadis itu. Haha, kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Menyaksikan Suo Ye dan prajurit itu pergi jauh, Yun Feng tanpa sadar menghela nafas. Gadis kecil, ayo pergi. Ketiga prajurit itu tersenyum ramah pada Yun Feng dan Yun Feng juga membalas senyuman mereka. Beberapa dari mereka kemudian masuk ke dalam. Melewati barisan tenda, Yun Feng melirik sebentar. Mercenari Union juga telah berkembang dalam 3 tahun terakhir. Jumlah tenda tampaknya telah meningkat banyak dibandingkan 3 tahun lalu. Setelah melalui area bintang 3, mereka tiba di area bintang 4. Beberapa prajurit berjalan di depan, sementara Yun Feng mengikuti mereka diam-diam dan tidak banyak bicara. Akhirnya, Yun Feng melihat tempat yang luas dan jauh. Ada tenda besar dengan daun maple merah di atasnya. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang dan semangat di tulangnya juga sedikit melonjak. Yun Feng melihat ke tenda. Apakah Paman Wang masih ada di sini? Bagaimana Paman Zhao dan yang lainnya? Banyak pikiran melompat keluar satu demi satu. Beberapa prajurit berjalan ke tenda sambil tersenyum dan berteriak keras, "Kapten Wang, kami kembali." Tubuh Yun Feng bergetar sedikit. Kapten Wang adalah Paman Wang. Kamu kembali. Sebuah suara tebal datang. Yun Feng melangkah masuk perlahan dengan senyum di sudut mulutnya. Ada banyak tentara bayaran masuk dan keluar dari tenda tim tentara bayaran Maple Merah. Ketika mereka melihat Yun Feng, mereka sedikit terkejut, tetapi tidak tinggal lama dan melanjutkan apa yang mereka lakukan. Benar, Kapten Wang, kami bertemu dengan tentara bayaran dari Red Maple Mercenary Team di sini Plains hari ini. Dia sepertinya baru saja kembali dari luar. Seorang pejuang berkata. Yun Feng juga melihat Wang Ming, yang sedang duduk di sana, sibuk melakukan sesuatu. Senyum yang sama masih ada di sudut mulut Yun Feng. Dia memandang Wang Ming, yang tidak dia lihat selama 3 tahun. Tubuhnya yang berotot, wajahnya yang keras dan kepribadiannya yang berani benar-benar tidak berubah sama sekali. Wang Ming mendongak dan melirik ketiga prajurit itu. Dia ingin mengatakan sesuatu pada awalnya, tetapi ketika dia melihat seseorang di belakang mereka bertiga, dia benar-benar membeku di sana dan tangannya juga berhenti bergerak tiba-tiba. Wang Ming menatap wajah cantik itu dengan tercengang untuk waktu yang lama dan terus memasangnya dengan wajah kecil itu 3 tahun lalu. Meskipun banyak yang telah berubah, fitur wajah, sikap, senyumnya, jika bukan nona muda mereka, siapa lagi? Gadisku, Wang Ming menenangkan diri dan berteriak keras. Semua orang di tenda menghentikan apa yang mereka lakukan karena teriakan ini dan mata mereka semua melihat sekeliling tanpa sadar. Gadisku, apakah nona muda mereka, yang telah pergi selama 3 tahun, kembali?
Di mana dia? Di mana dia? Nona, Anda kembali. Wang Ming berkata sambil segera datang dan mendorong ketiga prajurit yang berdiri di jalan ke samping. Ketiga prajurit itu akhirnya menyadari sesuatu dan mereka semua memandang Yun Feng pada saat yang bersamaan. Gadis, yang telah mengikuti mereka, ternyata adalah nona muda mereka. Paman Wang, sudah 3 tahun. Apa kabar? Yun Feng tersenyum manis saat Wang Ming mengukurnya dari atas ke bawah. Semuanya bagus. Tapi Anda, Nona, Anda benar-benar banyak berubah. Aku hampir tidak bisa mengenalimu. Bab 225, kembali ke Mercenary Union, 5. Wang Ming berdiri di depan Yun Feng, terlihat sangat bersemangat. Orang lain di tenda juga melihat Yun Feng. Nona muda dari tim tentara bayaran Maple Merah. Nona muda yang dianggap sebagai legenda di Mercenary Union. Sudah 3 tahun. Dia tiba-tiba kembali setelah 3 tahun. Beberapa tentara bayaran berbicara sebentar secara diam-diam, lalu segera membuka tirai dan berjalan keluar, berteriak di luar, orang-orang dari tim tentara bayaran Maple Merah, dengarkan. Nona muda kita kembali. Teriakan ini mengejutkan semua orang. Wang Ming tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu bocah. Yun Feng tersenyum malu. Dia harus pergi ke Ge Yuan lebih awal, ketika dia akan pergi, dia mendengar langkah kaki di luar. Tirai tenda tim Mercenary Maple Merah dibuka tiba-tiba saat sekelompok orang membanjiri di dalamnya. Mereka semua melebarkan mata. Gadisku, di mana dia? Yun Feng berdiri di sana dan melihat semangat ekstrim di wajah orang-orang ini. Dia merasa bahwa tentara bayaran dari Red Maple Mercenary Team benar-benar imut. Dia batuk dengan lembut. Aku di sini. Semua orang yang masuk ke dalam melirik pada saat yang sama. Nona, Anda kembali. Indah sekali. Saya akhirnya mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Nyonya. Petik 2. Beberapa orang berteriak dengan penuh semangat dan memuja Yun Feng seperti dia adalah seorang idola. Selama penilaian 3 tahun lalu, Yun Feng mengalahkan grup mercenari serigala jahat sendirian dan mendorong tim mercenari Maple Merah ke puncak yang begitu tinggi. Sulit baginya untuk tidak menjadi objek pemujaan tim mercenari Maple Merah. Nona, Anda harus kembali ke Ge Yuan. Jika Komandan Zhao tahu Anda kembali, dia pasti akan senang. Wang Ming berkata sambil tersenyum dan Yun Feng juga mengangguk. Namun, yang lain enggan ketika mereka mendengar itu. Kapten Wang, Nona baru saja kembali. Kenapa kau memintanya pergi? Benar, kami baru saja bertemu dengan Nyonya. Mari kita lihat dia lebih lama lagi. Kapten Wang, kamu sangat jahat. Pergi. Anda anak nakal, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Wang Ming melambaikan tangannya yang besar dan berteriak sambil tersenyum, melihat tentara bayaran ini yang terus mengeluh dengan tatapan geli. Semua tentara bayaran mengerucutkan bibir dan melirik Yun Feng beberapa kali lagi dengan enggan sebelum mereka akhirnya keluar untuk melakukan pekerjaan mereka. Nona, izinkan saya mengirim Anda kembali. Kata Wang Ming. Yun Feng mengangguk, sementara yang lain berteriak lagi dengan ketidakpuasan. Kapten, kamu masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, kan? Itu benar. Kami juga dapat mengirim kembali nonaku. Kapten, Anda harus melakukan apa yang perlu Anda lakukan. Kamu menjadi berani. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Saya membawa nona saya ke Ge Yuan terakhir kali. Diam kalian semua. Sedikit rasa malu melintas di wajah Wang Ming dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Yang lain geli, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Yun Feng tersenyum, Paman Wang, ayo pergi. Wang Ming menjawab sambil tersenyum dan berjalan keluar bersama Yun Feng. Mereka berdua tiba di Ge Yuan dengan kecepatan tertinggi. Sepanjang jalan, Wang Ming memberitahu Yun Feng tentang perkembangan tim Mercenary Maple Merah dalam 3 tahun terakhir. Yun Feng tersenyum dan mengangguk. Seperti yang dia duga, tim Mercenary Maple Merah menjadi lebih ganas dari tahun ke tahun. Wang Ming tidak lupa bertanya pada Yun Feng tentang situasinya. Yun Feng hanya memberikan beberapa balasan sederhana. Dia tidak ingin Wang Ming terlalu mengkhawatirkannya. Mereka berdua segera datang ke Mercenary Union di Ge Yuan. Tentara bayaran yang menjaga di luar menyambut Wang Ming ketika mereka melihatnya. Kapten Wang, kamu kembali. Wang Ming menjawab dalam suasana hati yang baik. Ya, nona muda kita telah kembali, jadi aku pasti harus datang ke sini bersamanya. Wang Ming berkata sambil masuk ke dalam bersama Yun Feng. Kedua penjaga tentara bayaran menyaksikan mereka berdua masuk.
Ketika mereka melihat ke belakang, mereka tiba-tiba menenangkan diri. Apa yang baru saja dia katakan? Nona muda mereka, nona muda dari tim tentara bayaran Maple Merah. Tentara bayaran lain memerah. Dia berbalik dan melihat ke dalam dengan tiba-tiba, tetapi tidak bisa melihat mereka berdua lagi. Nona muda itu, yang dikenal sebagai sang legenda, telah kembali. Yun Feng masuk ke Mercenary Union dengan Wang Ming di sebelahnya. Kembali ke Mercenary Union setelah 3 tahun, skalanya tampak sedikit lebih besar dari 3 tahun lalu. Saat mereka berjalan melewati area Bintang 3, tampaknya ada lebih banyak kelompok tentara bayaran Bintang 3 juga dan jumlah orang juga meningkat banyak dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Wang Ming menjelaskan kepada Yun Feng saat mereka berjalan. Nona, Mercenary Union merekrut banyak anggota baru dalam 3 tahun terakhir dan banyak kelompok tentara bayaran meningkat. Hehe, tim Mercenary Maple Merah adalah yang paling menonjol. Banyak orang ingin bergabung dengan tim tentara bayaran Maple Merah karena Anda, Nona. Petik 2. Yun Feng tersenyum. Saya hanya sebagian kecil dari faktor-faktor tersebut. Filosofi dan semangat Red Maple Mercenary Team adalah bagian yang paling menarik. Anggota baru ini dapat mengandalkan Red Maple Mercenary Team karena aku, dan sebagian besar karena Red Maple Mercenary Team itu sendiri. Wang Ming tertawa dengan bangga. Memang ada terlalu banyak perbedaan antara Red Maple Mercenary Team 3 tahun lalu dan Red Maple Mercenary Team 3 tahun kemudian. Wang Ming sangat senang dia bertemu nona muda mereka 3 tahun lalu dan bisa memiliki pengalaman seperti itu dengannya. Jika tidak, bagaimana tim Mercenary Maple Merah bisa begitu jaya hari ini? Mereka akan diperas dari kelompok tentara bayaran Bintang 3. Berjalan di Mercenary Union, mereka berdua menarik perhatian banyak tentara bayaran. Semua orang pasti akrab dengan Wang Ming. Mereka semua tahu beberapa pemukul berat dari Red Maple Mercenary Team. Namun, siapa gadis kecil di sebelahnya? Mengapa mereka tidak tahu bahwa ada seorang gadis cantik di Mercenary Union? Dan dia berasal dari Red Maple Mercenary Team. Beberapa tentara bayaran bingung dan mereka semua menebak identitas Yun Feng. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak seorang tentara bayaran dan dia berteriak, apakah dia akan? Apakah dia? Tentara bayaran lainnya juga menjadi pemarah. Apakah dia akan menjadi apa? Beritahu kami. Apakah dia, nona muda itu? Begitu dia mengatakan ini, semua tentara bayaran terkejut. Wanita muda, nona muda yang legendaris itu. Tidak mungkin, dia tidak muncul selama 3 tahun. Anda tidak bisa memastikan. Dengar, kapan kamu pernah melihat Wang Ming terlihat begitu ceria di depan orang lain sebelumnya? Selain nona muda dari tim tentara bayaran Maple Merah, siapa lagi dia? Berita terbaru. Seorang tentara bayaran berlari masuk dari luar dengan terengah-engah. Dia bernapas sangat cepat dan dia berteriak sambil berlari. Tentara bayaran lainnya juga berkumpul dengan rasa ingin tahu. Berita apa?